Nah, oke. Jadi selamat siang adik-adik semuanya. Berarti kan siang hari ini kita lanjutkan lagi lah ya pelajaran kimia kita ya, geng ya. Nah, yang kemarin pertemuan sebelum-sebelumnya yang kita bahas itu semua adalah tentang si struktur atom kan. Ini udah Abang jelaskan dalam 3 pertemuan dan artinya ini semuanya udah kita bahas. Termasuk kepada konfigurasi elektron dan yang lain-lainnya lah ya, bilang kuantum lah yang terakhir kali kita bahas kemarin kan. Nah, jadi artinya karena udah selesai lah pelajaran struktur atom ini, berarti sekarang Dek kita akan lanjutkan ke topik berikutnya. Nah, jadi topik berikutnya judulnya di sini disebut dengan sistem periodik unsur. Ya, yang secara garis besar nanti, geng, ini akan Abang bagi menjadi 2 pertemuan. Nah, pertemuan yang pertama berarti yang kita bahas adalah fokus tentang tabel periodik unsur. Yang berarti, kalau dalam tabel periodik unsur ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Nah, apa-apa aja itu, Bang? Itu adalah tentang si golongan dan tentang si periodenya, Dik. Jadi ini yang mau kita bahas tuntas pada hari ini ya. Nah, oke, pertemuan yang kedua nanti yang mau kita bahas berarti barulah tentang ke sifat-sifat periodik unsurnya. Atau sifat-sifat dari unsur itu yang berlaku di dalam tabel periodik ini ya. Nah, oke, jadi langsung aja lah kalau gitu, biar langsung kita mulai deh. Yang pelajaran kita pada hari ini adalah membahas tentang golongan dan periode yang terdapat di dalam tabel periodik unsur. Gitu. Nah, oke, jadi langsung aja. Yang pertama, dalam tabel periodik unsur ini deh, jadi ada 2 istilah yang kita kenal. Nah, yang pertama adalah golongan, yang kedua adalah namanya adalah periode. Nah, jadi apa itu masing-masing, Bang? Apa itu golongan dan apakah itu periode? Jadi itulah yang mau kita bahas. Nah, yang pertama, yang A, ya, yang A kita pengen bahas dulu deh tentang apa yang disebut dengan si golongan. Ya, jadi ada yang udah tahu deh sebenarnya apa itu golongan? Apa rasa udah pada tahunya kalian itu golongan kan? Apa itu golongan deh? Ya, apa itu golongan? Nah, jadi gini loh, kalau dia yang dimaksud dengan golongan di dalam tabel periodik unsur ini adalah apa? Ini adalah nah, kolom. Ya, kolom yang terdapat di dalam tabel periodik unsur. Kalau kolom berarti adalah apa? Kolom itu berarti adalah semua unsur yang berada dalam satu garis vertikal. Kalau vertikal itu berarti yang gimana, Bang? Yang vertikal itu, berarti adalah semua unsur yang kita urutkan itu dari atas ke bawah. Jadi satu garis dari atas ke bawah itu yang disebut dengan nama vertikal. Dan yang berada dalam satu garis vertikal itu yang kita sebut namanya dengan satu golongan. Nah, kayak gitu. Oke, jadi sekarang Bang, unsur-unsur yang berada di dalam satu golongan ini, apa istimewanya? Nah, jadi gini, setiap unsur yang berada dalam satu golongan ini, geng, ternyata memiliki kemiripan sifat. Nah, jadi unsur yang berada dalam satu golongan ini ternyata memiliki kemiripan sifat, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa Bang unsur itu dia berada di dalam satu golongan? Nah, jadi gini unsur yang berada dalam satu golongan itu nanti ternyata memiliki jumlah dari elektron valensinya yang sama. Waduh Bang, apa pula ini elektron valensi? Nah, jadi elektron valensi ini simpelnya, geng, adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Oke, Bang, kayak mana cara menentukannya? Nanti Abang ajari. Oke, yang penting kalian tahu deh, kalau elektron valensi itu, geng, adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, oke, jadi Abang lanjutkan gitu. Satu hal lagi yang istimewa tentang si golongan ini adalah apa? Elektron valensinya tadi kan sama semua, Bang bilang kan, Dek? Nah, akan tetapi unsur yang berada di dalam satu golongan ternyata memiliki jumlah kulit yang berbeda-beda. Oke, jadi kalau misalkan tadi kan yang dalam satu golongan Abang bilang unsur yang berada satu garis vertikal dari atas ke bawah. Nah, contohnya kayak gini H, L, I, N, A, K, R, B, C, S dengan Fr ya. Ini satu golongan namanya. Nah, jadi artinya apa? Antara H sampai ke Fr ini semua elektron valensinya sama loh. Dan sifatnya rupanya kebetulan mirip. Gitu. Nah, akan tetapi dari H sampai ke Fr ini ternyata itu dia akan memiliki jumlah kulit yang berbeda-beda ya. Nah, oke, ini penjelasan singkat tentang yang kita sebut namanya dengan si golongan. Gitu.
Nah, sekarang permasalahannya adalah apa? Bang, kenapa harus yang berada di golongan yang paling kiri ini atau golongannya disebut dengan nama 1A? Ini kenapa unsurnya harus si H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr? Nah, kan gitu kan, Dek? Nah, jadi artinya adalah apa? Artinya, Dek, setiap unsur ini dia akan terletak pada golongan-golongannya sendiri. Nah, yang berarti untuk menentukan sebuah unsur itu termasuk kepada golongan yang mana, nah ini ada caranya. Oke, jadi kayak mana caranya? Nah, ini yang mau kita lihat. Bagaimana cara menentukan golongan dari sebuah unsur. Oke, menentukan golongan dari sebuah unsur. Oke, jadi di sini Abang buat dia tahap per tahap ya. Tahap per tahap bagaimana cara kalian menentukan golongan dari sebuah unsur. Nah, oke, tahap yang pertama deh, atau langkah yang pertama yang harus kalian lakukan, itu adalah apa? Nah, yang pertama, biar tahu kalian dia itu golongan berapa, yang pertama tugas kalian itu adalah harus membuat konfigurasi elektronnya. Jadi yang pertama, yang harus kalian lakukan, tuliskan dulu deh konfigurasi elektron. Konfigurasi elektronnya. Nah, oke. Yang kedua, setelah kalian buat konfigurasi elektronnya, nah, langkah kalian berikutnya adalah, nah, kalian lihat subkulit terakhir yang diisi elektron. Oke, yang diisi oleh elektron ya. Nah, yang ketiga, Dek, setelah kalian lihat subkulit terakhir yang diisi elektron, ya udah, baru kalian tentukanlah elektron valensinya. Nah, tentukanlah jumlah elektron valensinya. Oke, setelah kalian tentukan jumlah dari elektron valensinya, tinggal yang terakhir. Yang D adalah tinggal tentukan golongannya, D. Oke ya. Nah, jadi coba 1, 2, 3, 4 ini dia tahapan yang harus kalian kerjakan ya. Nah, oke. Nah, jadi Bang, maksudnya masing-masing tahapan ini gimana, Bang? Nah, jadi gini, kalau untuk konfigurasi elektron udah Abang ajarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya kan, Dek? Berarti Abang rasa udah bisa ini. Nah, berarti kan yang masih mungkin membuat kalian bingung adalah langkah yang B, yang C dengan yang D ya. Nah, yang B, yang C dengan yang D. Nah, jadi artinya ini yang mau kita rincikan. Apa maksud dari langkah B, apa maksud langkah C, dan apa maksud dari langkah yang D-nya. Nah, oke. Jadi untuk keterangannya berarti gini maksudnya. Oke, langkah yang B, tadi kan katanya D, kita harus lihat subkulit terakhir yang diisi oleh si elektron ya kan gitu. Nah, yang berarti kan D, kalau subkulit terakhir yang bakalan diisi oleh elektron, itu kan berarti ada 4 kemungkinan. Bisa aja elektron terakhirnya itu berada pada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F-nya. Nah, artinya dari 4 kemungkinan itu, makanya ada 4 juga lah nanti jenis dari elektron valensinya. Gitulah kira-kira maksudnya. Oke, jadi artinya apa? Nah, setelah kalian lihat subkulit terakhirnya, berdasarkan apa subkulit terakhirnya, dari situlah kita tentukan nanti berapa jumlah elektron valensi dan berapa golongannya. Nah, oke, jadi Abang langsung masuk aja ke kemungkinan yang pertama, deh. Ya, kemungkinan yang pertama, berarti deh, saat kalian buatkan konfigurasi elektron, ternyata, nah, elektron terakhirnya itu adalah berada pada subkulit S. Nah, Bang, jadi kalau dia berada pada subkulit S, berarti itu gimana, Bang? Nah, berarti gini, kalau udah tahu kalian subkulit terakhirnya adalah subkulit S, langkah kalian berikutnya, ya tinggal tentukan yang mana yang jadi elektron valensinya. Oke, nah jadi gini deh, kalau dia terakhir pada subkulit S, elektron yang itu diisi, nah maka yang akan menjadi elektron valensinya adalah semua elektron yang berada pada subkulit S yang terakhir itu. Yang Abang anggap berarti S ini berisi sebanyak X elektron. Oke, berarti Bang, yang menjadi jumlah elektron valensinya yang mana Bang? Ya berarti kan jumlah elektron valensinya adalah si
X-nya. Bang, berapa nilai dari X-nya ini, Bang? Karena kebetulan dia adalah subkulit S kan, Dek? Kalau S berarti kan maksimalnya adalah 2, kan? Berarti kan paling enggak yang S ini kan cuma bisa terisi 1 elektron atau enggak terisi 2 elektron ya. Berarti artinya jumlah elektron valensinya kemungkinan cuma ada 2. Kalau enggak 1 berarti adalah 2 ya, Dek ya. Nah, oke, langkah yang berikutnya adalah setelah kalian tentukan yang mana yang menjadi jumlah elektron valensinya, barulah kalian tentukan golongannya. Nah, Bang, dari mana kita menentukan golongannya? Berdasarkan jumlah dari elektron valensinya ini tadi, deh. Nah, jadi sesuai dengan yang Abang bilang tadi, kalau dia pada subkulit S karena cuma ada 2 kemungkinan, berarti cuma ada 2 golongan. Gitu. Apa-apa aja itu, Bang. Nah, jadi gini gitu. Biar Abang buatkan. Seandainya kalau kemungkinan yang pertama, deh, itu adalah jumlah elektron valensinya itu adalah 1, deh. Ya, jumlah elektron valensinya adalah 1. Nah, jadi kalau 1 jumlah elektron valensinya, inilah yang disebut dengan nama golongannya, itu adalah golongan 1A. Oke? Nah, kalau jumlah elektron valensinya yang kedua, berarti gimana tuh, Bang? Ya, inilah dia, jumlah elektron valensinya, seandainya kalau jumlah elektron valensinya sekarang sudah 2, maka inilah yang disebut namanya dia berada pada golongan 2A. Nah, oke, kita lihat contoh soalnya. Jadi, Abang ada sebuah contoh soal ya. Jadi, contoh soalnya ini katanya, Dek, ada sebuah unsur. Ya, unsurnya di sini Abang buat adalah si natrium, Dek. Natrium katanya memiliki nomor atomnya adalah 11. Nah, Abang tanya sama klien, ini golongannya golongan berapa? Gitu. Nah, oke, jadi lanjut aja. Kalau kita pengen nyari golongan seperti yang Abang bilang tadi, ini 4 tahapannya. Nah, jadi tahapan yang pertama tadi apa, Bang? Kalian harus tulis dulu konfigurasi elektronnya. Nah, oke. Jadi kalau Na11, cuman di konfigurasi elektronnya? Ayo, Adi, cuman di konfigurasi elektronnya, Di? Kalau Na11, Di? 1s2. 1s2, baru Di? 2s2. Lanjut, 2s2, baru Di? 2p6. 2p6 ya, Di ya. Baru Di? 3s1, Bang. 3s1 ya. Oke, berarti kan di elektron yang terakhir kali kita isi itu pada subkulit apa, Di? Yang terakhir kali, Di, berarti pada subkulit S ya kan, Di? Iya, Bang. Oke, jadi kayak Bang bilang, kalau dia terakhirnya adalah pada subkulit S, berarti yang menjadi elektron valensinya adalah semua elektron yang berada pada subkulit S yang terakhir ini. Ini kan, Di? Oke, jadi lihat, Iya, Bang. ada berapa jumlah elektron pada subkulit S ini, Di? Berarti ada 1 kan? Ya enggak? Nah, yang berarti, Di, kalau gini ceritanya, jumlah elektron valensinya berarti kan udah jelas. Itu berarti adalah sama dengan 1. Gitu. Nah, oke. Sekarang kalau udah tahu kalian jumlah elektron valensinya, ya tinggal tentukan golongannya. Dari mana, Bang? Ya lihat, Dik. Kalau jumlah elektron valensinya 1, berarti dia berada pada golongan berapa? Tadi Abang bilang? Berapa, Dik? Golongan A, Bang. Golongan A-nya golongan berapa, Adi? 1. 1A ya. Oke, berarti dia berada pada golongan 1A. Nah, kayak gini cara kalian menentukannya. Bisa paham kira-kira? Bentar ya, siap sehari masuk. Abang terima dulu. Bisa berarti, Di? Bisa, Bang. Bisa ya? Yang lain bisa kan, Dek? Agus, Tia, nggak apa-apa. Komentari. Anggri, Cindy, Gatat. Siapa lagi nih? Afsari baru masuk. Lowan, Aldi, Catherine, Samuel, Torang, Yola. Bisa ya? Cukup jelas yang Abang sampaikan kan, Dek? Cara menentukannya. Bisa ya, bisa ya? Nggak apa-apa, di komentari aja, Dek. Diaktifkan mikrofonnya. Oke lah, Abang rasa bisa ya. Nah, oke. Nah, inilah berarti kemungkinan yang pertama ya, Dek ya. Kalau tadi seandainya elektron yang terakhirnya itu berada pada subkulit S ya. Oke, Abang lanjutkan. Berarti kemungkinan yang kedua. Biar Abang geser ke bawah ya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah saat kalian buat konfigurasi elektronnya, geng. Ternyata yang terakhirnya itu berada pada subkulit P. Oke? Nah, Bang, jadi kalau dia terakhir pada subkulit P, Bang, berarti cemana itu, Bang? Nah, yang pertama, berarti lagi-lagi kalian harus menentukan yang mana aja yang bakalan menjadi elektron valensinya.
Nah, jadi gini deh, kalau dia seandainya terakhirnya adalah pada subkulit P, maka yang menjadi elektron valensinya bukan cuma elektron yang berada pada subkulit P-nya ini doang. Nah, akan tetapi subkulit S yang berada sebelum subkulit P-nya ini juga kalian hitung sebagai elektron valensi. Nah, yang abang anggap berisi sebanyak X elektron. Oke, baru tambahkan dengan semua elektron yang berada pada subkulit P yang terakhir tadi. Yang abang anggap isinya adalah sebanyak Y elektron. Nah, Bang, berarti yang menjadi jumlah elektron valensinya yang mana, Bang? Ya, berarti kan, Dek, jumlah elektron valensinya adalah total dari semua elektron yang berada pada subkulit S-nya ini dan subkulit P-nya. Yang berarti adalah sebanyak X dan tambahkan dengan Y. Oke, jadi anggap 2 di S, 1 di P, berarti totalnya adalah 3 ya. Nah, 2 di S, 2 di P, berarti totalnya adalah 4. 2 di S, 6 di P, berarti totalnya adalah 8 ya. Jadi harus kalian tambahkan. Nah, bisa ya. Oke, selanjutnya setelah tahu kalian dek berapa jumlah elektron valensinya, kembali lagi kita masuk kepada golongannya. Nah, Bang, jadi kalau golongannya gimana cara kita menentukannya, Bang? Oke, jadi lagi-lagi dek, golongannya ini bergantung kepada berapa jumlah dari si elektron valensinya. Oke, nah jadi kan gini loh, karena elektron valensinya itu adalah total dari si S dengan si P-nya, maka nanti deh ada 6 kemungkinan jumlah elektron valensi yang dapat dihasilkan. Nah, berapa-berapa aja itu, Bang? Berarti mulai dari 3 sampai ke 8. Bang, kenapa mulai dari 3? Karena kan gini kan, Dek. Kalau terakhirnya itu harus di subkulit P, biar bisa kalian isi elektron pada subkulit P, maka yang S harus terisi penuh dulu kan? Kalau S terisi penuh, berarti paling nggak di S-nya udah ada 2 elektron kan, Dek? 2 elektron pada S, kalian tambahkan 1 elektron minimal pada P. Berarti 2 tambah 1, berarti paling nggak elektronnya udah ada di 3 ya. Makanya jumlah paling kecilnya itu untuk jumlah elektron valensinya itu adalah 3. Paling banyaknya berarti adalah 8 ya. Oke? Nah, berarti biar lebih gampang kalian abang buat dalam bentuk tabel aja. Oke? Jadi kalian lihat, di tabel ini abang buatkan adalah jumlah elektron valensinya. Oke, kemudian apa golongannya? Nah, yang paling sederhana tadi abang bilang, Dek, yang pertama adalah seandainya jumlah elektron valensinya adalah 3. Jadi kalau 3, Dek, inti golongannya adalah golongan 3 juga. Dan 3-nya adalah 3A ya. Oke, nah kalau dia 4 jumlahnya, berarti dia golongan 4 juga. Oke, tapi 4-nya juga adalah 4A, Dek. Nah, kalau dia 5 jumlah elektron valensinya, maka ini juga nanti dia berada pada golongan 5, Dek. 5-nya juga 5A ya. Kalau dia 6 jumlah elektronnya, ini berarti nanti juga golongan 6, Dek. 6-nya adalah 6A. Oke, kalau dia 7, nah berarti dia berada pada golongan 7A, Dek. Kalau dia 8, jumlah elektron valensinya, berarti dia berada pada golongan 8. Ya, nah inilah dia golongannya ya. Oke, coba contoh soal kita buat. Nah, contoh soalnya. Dah, jadi apa ada unsur lagi? Di sini adalah si Cl deh. Cl dengan nomor atom 17. Oke, nah tentukan golongannya. Ayo, berarti gimana caranya nih? Kalau kalian pengen tentukan golongan dari si Cl dengan nomor atomnya adalah 17. Si Adi udah, si Agustia, Agus. Coba Gus. Ayo, langkah pertama kita tadi berarti apa tadi? Aku bilang? Berarti harus buatkan konfigurasi elektron ya. Nah, jadi coba kalau untuk Cl17 konfigurasi elektronnya gimana nih, Dek? Agustia. Siapa yang ngomong itu? Stora atau Aldi? Samuel. Siapa yang ngomong tadi, Wei? Atau Siloan? Ayo, ayo, coba. Siapa yang bisa, Dek? Siapa yang bisa? Ini konfigurasi elektron dari Cl17. Coba ngomong aja, Sep. Aktifkan aja, Sep. Speakernya, Sep. Biar didengar sama yang lain.
Nggak usah malu-malu, Sam. Hajar aja, kita di sini. Nah, biar dengar sama yang lain, Sam. Ayo, ayo, ayo. Gimana, Sam? Dimulai dari mana dulu tadi, Sam? 1S2 Bang. Oke, 1S2. Baru, Sam? 2S2. 1S2, 2S2. Baru, Sam? 2S2. Baru? 2P6. 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 Baru, Sam? 3S2. 3S2. Baru, Sam? Hitung dulu Bang, udah berapa Bang? 10, 12, Sam? 10, 12. 5 lagi Bang. Ya, berarti 3P 3P4, 3P5 Bang. 3P5 ya. Oke, pas ya. Berarti dekat, Sam? Nah, jadi artinya yang terakhir kali kalian isi subkulitnya adalah subkulit apa, Dek? Adalah subkulit yang P, kan? Ini terakhir, kan? Ya enggak? Nah, jadi kayak Abang bilang tadi, kalau terakhirnya adalah pada subkulit P, yang menjadi elektron valensinya itu bukan cuma P-nya doang, Dek. Tapi ikut dengan S yang sebelumnya. Nah, berarti yang jadi elektron valensinya bukan cuma 3P5 ini aja, tapi ikut 3S2-nya. Gitu. Dia minta tolong bilangkan ke Abang, nggak bisa ikut matrik. Bentar ya. Kenapa tadi, Yola? Karena ngelek kali di sana, Bang. Hujan juga. Oh, bilang aja sama dia, Yola ya. Kalau udah nanti udah bisa lebih bagus jaringannya, disuruh dia masuk ya. Kalau udah bagus nanti jaringannya. Oke ya. Nah, Abang lanjutkan ya, Dek ya. Oke, Abang lanjutkan berarti kan, Dek. Nah, yang menjadi elektron valensinya sekarang adalah 3S2 dan 3P5. Oke, berarti kalau gitu jumlah elektron valensinya yang kayak Abang bilang, elektron pada S kalian tambahkan dengan elektron pada P-nya. Yang berarti 2 ditambahkan dengan 5, weh. Kalau 2 tambah dengan 5 berarti berapa tuh jumlah elektron valensinya, geng? Berarti kan jelas jumlah elektron valensinya itu adalah 7 kan, Dek? Oke, nah jadi sekarang tinggal golongannya. Nah, ayo kalau dia 7 jumlah elektron valensinya berarti dia berada pada golongan berapa tadi Abang bilang? 7A Bang. Iya, kan udah ada di sana. Berarti dia berada pada golongan 7A. Ya kayak gini cuma, aduh, pelajaran kacang-kacang. Gitu. Gampang kali kan, Dek? Tinggal tengok, tengok, tentukan, udah selesai gitu. Nah, bisanya kira-kira kayak ini kalau kayak gini? Cara menentukan golongan? Bisa? Bisa, Bang. Bisa ya? Gampang ya kan? Bisa Bang. Yuk. Oke, berarti clear ya, Dek ya? Untuk yang terakhirnya berada pada subkulit P ya, Dek ya? Dah? Oke, Abang lanjutkan berarti kemungkinan yang ketiga, Dek. Biar Abang geser aja ke bawah ya. Dah? Nah, kemungkinan yang ketiga adalah seandainya saat kalian buatkan konfigurasi elektron, ternyata yang terakhirnya itu adalah berada pada subkulit yang D. Gitu dia, Dek. Oke, berada pada subkulit D ya. Nah, jadi Bang kalau dia pada subkulit D, cuman itu Bang? Ya, yang pertama, berarti tentukan dulu yang elektron valensinya. Nah, jadi Bang gimana itu elektron valensinya kalau yang terakhir dia pada subkulit D? Nah, jadi hampir sama dengan yang P tadi, D. Artinya, yang menjadi elektron valensi bukan cuma elektron yang berada pada subkulit D-nya doang. Nah, tapi ikut subkulit S yang berada sebelum D-nya. Nah, yang Abang anggap isinya adalah sebanyak X elektron, dan elektron yang berada pada subkulit D yang Abang anggap adalah sebanyak Y elektron. Nah, jadi sekali lagi jumlah elektron valensinya itu berarti adalah kalian tambahkan elektron pada subkulit S, tambahkan elektron pada subkulit Y, berarti adalah sebanyak X tambahkan dengan Y. Oke, nah ini untuk elektron valensinya ya. Nah, berikutnya, setelah tahu elektron valensinya, berarti kan sekarang kita tinggal menentukan golongannya kan, Dek? Nah, jadi gini gitu. Khusus untuk elektron valensinya yang ada pakai subkulit D-nya, atau mungkin yang elektron terakhirnya itu yang berada pada subkulit D, ternyata untuk golongannya, nah ini ada istilah khusus yang kita pakai untuk menunjukkan golongannya, Dek. Nah, jadi artinya semua golongan yang kalau dia elektron terakhirnya itu adalah pada subkulit D, disebut dia berada pada golongan transisi, Dek. Transisi atau bahasa lainnya adalah peralihan. Gitu. Nah, kalau dari kodenya, golongan ini juga disebut dengan nama golongan B.
Oke, kalau tadi ini kan semuanya kodenya di belakang pakai A kan, Dek? Nah, kalau A itu namanya golongan utama ya. Tapi kalau dia transisi di belakangnya kodenya berarti adalah pakai B. Gitu. Nah, yang berarti kalau dia berada pada golongan B, nah berarti masing-masing dia itu golongan B-nya yang mana-mana aja, Bang. Atau dia kalau misalkan ada sebuah unsur kita menentukan dia golongan 1BK, 2BK, itu gimana caranya? Nah, berarti lagi-lagi harus kalian lihat jumlah dari elektron valensinya ya. Jadi biar gampang lagi kalian biar Bang buatkan. Sesuai dengan jumlah elektron valensinya, maka golongannya ini juga nanti akan berbeda-beda deh. Oke, jadi biar lebih gampang kalian Abang buatkan dalam bentuk tabel lagi. Nah, oke, kemungkinan yang pertama adalah jumlah elektron valensinya itu yang paling sedikit adalah 3. Kenapa lagi-lagi 3? Karena kayak Abang bilang, biar bisa kalian isi D, kalian harus penuhkan dulu yang S-nya. Ya kan? Berarti S penuhnya adalah 2, ditambahkan dari D-nya minimal 1, berarti minimal 3 deh. Oke? Nah, kalau dia 3, Bang, berarti dia golongan berapa? Nah, berarti dia juga berada pada golongan 3 deh. Tapi 3-nya sekarang bukan 3A lagi, karena dia transisi kan, berarti dia 3B. Kalau jumlah elektron valensinya adalah 4, berarti ini adalah 4B. Oke, kalau jumlah elektron valensinya adalah 5, berarti dia adalah golongan 5B. Kalau jumlah elektron valensinya adalah 6, berarti dia adalah golongan 6B. Kalau dia jumlah elektron valensinya adalah 7, berarti dia adalah golongan 7B. Nah, kalau jumlah elektron valensinya 8, golongan berapa, weh? 8B. Kalau 9 ialah? 8B juga, Bang. Nah, oke, itu dia ya. Jadi gini loh maksud Abang, Dek. Ternyata, kalau jumlah elektron valensi itu adalah 8, 9, sama 10, nah, ini ternyata semuanya berada dalam golongan yang sama namanya, Dek. Namanya aja yang sama. Yaitu namanya sama-sama berada dalam golongan 8B. Oke. Nah, jadi kalau jumlah elektron valensinya 8, itu golongan 8B. Kalau 9, itu juga dia golongan 8B. Kalau 10, itu juga golongan 8B ya. Nah, oke. Apa lanjutkan? Yang berikutnya, kalau dia jumlah elektron valensinya adalah 11. Nah, kalau 11, berarti dia bukan 11B, Dek. Tapi dia balik lagi ke awal. Justru malah dia menjadi 1B. Nah, kalau dia 12, oke, inilah nanti dia menjadi golongan 2B. Oke, nah, ini dia cara kita menentukan golongannya untuk yang transisi ya, Dek ya. Dah, oke, Abang buat contoh soalnya. Contoh soal. Nah, ayo. Ini Abang ada sebuah unsur, Dek. Unsurnya itu adalah si Zn, Dek. Ya, Zn dengan nomor atomnya di sini adalah 30. Ayo, saudara-saudara sekalian, tentukan ini golongan berapakah dia? Anggri? Ayo, Anggri. Langkah pertama kita apa, Anggri? Tentuin apanya? Apa sih konfigurasinya, Bang? Oke, jadi konfigurasinya gimana nih, Anggri? 1S Nggak capek kali pangkat kita? 2, S1S2. Anggri, nggak capek kali Iya, kita Bang. buatkan dari 1S2? Nggak kita singkat aja, penting. Pakai gas mulia. Oh, bisa, Bang. Ah, coba. Jadi gas mulianya apa kita pakai di sini, Anggri? AR, Bang. Ya, sip. R ya. Nomor atomnya berapa, Anggri? 8, Be? 18. Oke, lanjut, Anggri. Berarti setelah AR ke, jangan lupa ke 4S ya, Anggri ya. Iya, Bang. Oke, 4S ini terisi berapa elektron, Anggri? 2, Bang. Baru lanjut, abis ini siapa lagi, Anggri? 3D. 3D. Berisi berapa elektron, Anggri? 6. Kok 6? Itu loh. 18 tambah 2? Oh iya. 20 ya. Berarti kan tinggal 10 lagi kan, Dek. Kalau 10 lagi, berarti kan D-nya masih bisa kita isi 10 kan. Maksimalnya D 10 kan. Jangan lupa ya. Oh iya. Nah, Iya, Bang. yang 6 itu P ya, Anggri ya. Oke. Iya. Yuk. Oke, sip. Nah, jadi artinya coba perhatikan. Berarti, Anggri, yang terakhir kali kita isikan, itu tadi dia adalah pada subkulit apa ini, Dek? Subkulit D kan. Nah, jadi seperti yang Abang bilang, kalau terakhirnya adalah pada subkulit D, maka yang menjadi elektron valensinya adalah bukan hanya subkulit D-nya doang, tapi juga subkulit S yang berada sebelumnya. Artinya yang 4S ini juga ikut menjadi elektron valensinya. Nah, oke. Jadi Bang, yang menjadi jumlah elektron valensinya yang mana?
Ya, berarti kan, Dek, elektron yang berada pada S-nya ini, kalian tambahkan dengan elektron yang berada pada D-nya. Yang berarti 2 tambah 10, berarti berapa itu, Andri? Jumlah elektron valensinya. 12, Bang. Betul. Jadi kalau jumlah elektron valensinya adalah 12, Andri, berarti termasuk dia ke dalam golongan yang mana? Golongan 2B, Bang. Iya, kan gitu doang kan. Nggak ada yang susah kan cara menentukan golongan kan, Dek? Iya kan? Nggak ada yang susah kan dalam menentukan golongan kan? Belum susah, Bang. Belum susah, emang nggak ada yang susah loh, bukan belum susah. Emang nggak ada yang susah loh dalam menentukan golongan. Gampang kali semua. Nah, asal seperti yang Abang bilang, ikuti langkah yang Abang buat ini. Yang 4 ini, Dek. A, B, C, D ini kalian ikutin. Lantanida, sabar ya Aldi ya. Sabar, Bos. Kita masih masuk ke dalam yang D ini kan. Yang terakhirnya adalah pada subkulit D. Lantanida nanti kan D, F, D. Sabar, D. Oke, sampai di sini. Ada yang mau kalian tanyakan dulu? Ada? Enggak, Bang. Nggak ada ya? Oke, Anggri nggak ada. Yang lain Abang rasa juga nggak ada ini. Nah, ini yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga kalau dia terakhirnya adalah pada subkulit D ya. Nah, Abang lanjut berarti kemungkinan yang keempat D atau yang terakhir. Biar di sampingnya aja Bang buat ya. Kita garisi dulu ya, Bos. Biar ecek-eceknya agak rapi lah sedikit catatan kita. Biar kalian bacanya pun nanti nggak pening. Bukan bacanya, sinyalin ya sebenarnya. Oke. Nah, yuk. Abang lanjutkan ya, Dek. Nah, Abang lanjutkan yang berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya elektron valensinya itu terakhirnya itu dia adalah berada di subkulit F. Oke, dia berada pada subkulit F. Nah, berarti Bang yang menjadi elektron valensinya yang mana, Bang? Nah, jadi elektron valensinya itu, oke, ini agak lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena gini loh, Dek. Ternyata kan, Dek, subkulit F yang biasa kita gunakan di dalam konfigurasi elektron, yang bisa diisi oleh elektron kan cuma ada 2, kan, Dek? Kalau nggak 4F, berarti dia adalah yang 5F. Jadi cuma ada 2 kemungkinannya. Ya, kalau nggak 4F, berarti dia adalah 5F. Makanya, kemungkinan untuk elektron valensi, kalau yang terakhir kali kalian isikan itu adalah pada subkulit F, itu cuma ada 2. Nah, yang pertama adalah ketika yang terakhir kali itu kalian isi adalah pada 4F-nya. Nah, maka Dek, yang menjadi elektron valensinya bukan cuma yang 4F-nya doang, tapi ikut adalah elektron yang berada pada subkulit 6S-nya. Oke, jadi kalau Abang anggap pada 6S-nya terisi sebanyak X, pada 4F-nya terisi sebanyak Y, inilah yang menjadi elektron valensinya. Yang jumlahnya berarti berapa, Bang? Lagi-lagi tambahkanlah X dengan Y-nya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah yang kalian isi itu terakhirnya adalah pada subkulit 5FD. Nah, jadi kalau 5FD yang menjadi elektron valensinya juga ikutlah kalian tambahkan elektron yang berada pada subkulit 7S-nya. Oke, yang Abang anggap 7S-nya berisi sebanyak X lagi dan 5F-nya berisi lagi sebanyak Y. Oke, jadi X ditambahkan dengan Y ini juga lah yang menjadi apa? Menjadi elektron valensinya ya. Nah, oke. Jadi kalau untuk golongannya, Bang. Nah, jadi khusus untuk yang terakhir di F ini, D, golongannya inilah yang kita sebut namanya itu si transisi dalam. Oke, Bang, kenapa namanya transisi dalam, D? Jadi coba kalian perhatikan tabel periodik unsur. Oke, nah ada unsur yang kalian tengok yang 2 baris jadi bawah ini, Dek. Yang kalau Abang coret, yang inilah dia tuh. Yang 2 baris di bawah ini. Bisa kalian lihat? Nah, oke, jadi inilah dia unsur transisi dalam. Bang, kenapa kok di bawah dibuatkan, Bang? Emang di sini ya letaknya dia. Jadi sebenarnya dia tuh nggak di bawah, Dek. Jadi ibaratnya kalau kita gambarin kayak bentuk 3 dimensi ya. Ngerti kalian 3 dimensi? Ya, 3 dimensi berarti gini gitu. Yang bagian tabel periodik unsur ini kalian anggap adalah bagian yang muncul tampak dari depan, Dek.
Oke, ini adalah bagian yang muncul tampak dari depan. Jadi sekarang kita perhatikan dua buah unsur. Nah, apa-apa aja unsurnya itu yang biar Abang stabilukan di sini. Nah, ada lagi ini deh, LA sama AC. Oke, LA sama AC. Nah, kenapa ini fokus kita? Karena ternyata deh, unsur-unsur yang berada di dalam transisi dalam ini, nah sebenarnya kalau kita gambarkan, ini pun dia terletak sebenarnya di belakang lantanida dan di belakang AC ini. Jadi di belakang LA dan di belakang AC inilah letaknya. Jadi kalau kita ibaratkan kayak mana ya? Kalau misalkan kayak kubus dia, kalau kayak kubus, ya kan ada tampilan depannya yang kalian lihat. Nilai tampilan depan itu dari sistem periodik unsur ini, gitu. Nah, jadi di mana semua unsur transisi dalam ini dia terletak membaris ke belakang, ke belakangnya dia. Nah, ke belakang dari siapa? Ke belakang dari LA-nya dan ke belakang dari AC-nya, gitu. Jadi kayak 3 dimensi dia, kayak mana lah membilangkan ya, ibaratkan. Nah, jadi ibaratnya kayak gini, kalau misalkan kalian kayak nyusun apa lah ya. Iya, kayak baris A boleh, kayak baris apel boleh Aldi. Ya kayak nyusun sesuatu gitu kan. Nyusun sesuatu, kalian nyusun satu baris gitu kan. Nah, cuma kalian lihat dari bagian depannya aja. Kalau dari bagian depan kan seakan-akan yang nampak kan cuma satu yang paling depannya itu aja kan, Dek? Ya kan? Nah, yang bagian yang di belakang barisan itu kan nggak nampak dia kan, Dek? Nah, jadi biar nampak bagian yang belakangnya itu, yang tersusun di belakang bagian paling depan itu tadi, nah, dipindahkanlah dia ke bawah ini, gitu. Karena kalau unsur ini Abang letakkan di belakang LA dan di belakang AC ini kan nggak nampak dia jadinya. Kalau kita kayak gini, kita gambarkan tabel periodik unsurnya. Maka dipindahkanlah dia ke depan. Ke bawah ini ditaruh ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, gitu. Jadi kenapa namanya transisi dalam? Karena ternyata logam-logam ini semua, nah, dia terletak pada bagian dalam dari si logam transisinya. Makanya namanya adalah transisi dalam ini ya. Nah, paham kira-kira apa maksud Abang di sini? Oke, bisa ya? Nah, oke, jadi sekarang Bang, ini kan jenis golongannya tadi Bang, transisi dalam. Jadi nama golongannya yang mana Bang? Nah, dan untuk nama golongannya Dek, ternyata nama golongannya ini diberikan sesuai dengan apa unsur yang ada di bagian depannya tadi. Nah, kalau kalian lihat tadi udah Bang stabilukan, ternyata ada LA dan ada AC ya. LA itu adalah lantanium Dek, AC itu adalah actinium gitu. Nah, yang berarti untuk unsur-unsur yang berada dalam golongan yang terakhir di subkulit F ini, nama golongannya kita berikan. Kalau untuk yang 4FD diberikan namanya adalah dia dengan lantanida. Kenapa? Karena dia terletak di belakang lantanium. Nah, kalau yang 5F berarti namanya adalah actinida. Kenapa? Karena dia terletak di belakang actinium. Gitu. Berarti sifatnya kayak mana Bang? Mirip. Jadi semua unsur yang berada di belakang lantanium itu Dek, sifatnya mirip dengan lantaniumnya. Atau semua lantanida ini mirip sifatnya dengan lantanium. Begitu juga dengan actinida. Ini juga sifatnya mirip dengan si actiniumnya nanti. Nah, kayak gitu lah deh kira-kira ya. Oke, jadi Abang ambil contoh misalkan. Nah, contohnya Abang ada sebuah unsur kayak. Unsurnya di sini Abang buatkan dia adalah si AM. Nomor atomnya adalah 95. Oke, coba tentukan golongannya. Aldi, gimana Di? Golongannya Di. Berarti langkah pertama kita ngapain Di? Buat gas mulianya, Bang. Siapa gas mulia Di? Radon. Radon berarti Rn ya dia. Nomor atomnya berapa Di? 86, Bang. Sip, 86 ya. Lanjut Di, setelah Rn siapa lagi kita lanjutnya Di? 4F. Rn 7S. Kayaknya kebiasaan pakai argon tuh ya. Habis argon langsung 4S. Ya kan? Ada catatannya kemarin udah kasih tahu sama kalian kan, Dek? Ya, Bang. Oke, Hafsari nggak apa-apa. Like jaringan di sana ya. Kalau masih bisa join, masih bisa diikuti. Pas jaringannya lagi bagus, diikuti aja ya. Oke, lanjut ya. Habis ini di 7S-nya terisi berapa elektron di? 2. 2 elektron ya. Oke, setelah 7S siapa lagi di? 4F. 4F atau 5F di? Kalau 4. 7S, 5F. Jangan lupa nomor F itu N kurang 2. Ya, berarti nomor dari S-nya kita kurangkan 2 di. Nomor S-nya berapa nih di? 7 kan? Berarti F-nya harus kurang 2. Udah mengajari kemarin kan? Udah lupa kalian ini kayaknya.
Dah, oke 5F-nya terisi berapa elektron ini? 14 Bang. Hitung dulu bos. Ini 86 tambah 2. Aku nih tabel ini nyontek. Dari tabel nyontek, jangan nyontek. Di sini. Lihat dari sini, lihat dari sini. Ini 86 kan, tambah 2 berarti berapa deh? 90. 86 tambah 2 bos, kok 90. 88. 88. Dah, ini dia AM berapa? 95 kan? Berarti kurang berapa lagi nih? 88 ke 95. 7 lagi. Berarti 7 lagi. Berarti F-nya cuma terisi 7. Jangan 14, nggak cukup elektronnya. Dah, bisa paham kan? Nah, oke, abang lanjut ya. Berarti kan, Dek, perhatikan. Yang terakhir kali dia adalah pada subkulit F-nya. Jadi kalau terakhir kali di subkulit F tadi abang bilang, dan kebetulan 5F kan, Dek? 5F berarti yang menjadi elektron valensinya adalah elektron pada 5F tambahkan dengan elektron pada 7S. Inilah dia. Nah, oke. Jadi sekarang kalau ditanya sama kalian, golongannya golongan mana berarti ini? Ya tengok, Dek. F-nya F berapa? 5F kan? Kalau 5F berarti tadi yang bilang di sini siapa dia namanya, Dek, golongannya? Adalah golongan aktinida ya. Oke, kenapa aktinida, Bang? Lihat, 5F. 5F. Jadi kalau udah ada 5F-nya, nah berarti dia adalah yang aktinida. Nah, oke. Bisa paham kira-kira yang lain? Bisa, Wim? Bisa bang. Bisa ya? Bisa Bang. Lancar ya kan? Dah, oke. Nah, inilah dia, Dek, cara kita menentukan golongan. Dah, ada 4 kemungkinannya, udah selesai. Dah, sampai di sini. Ada yang mau kalian tanyakan? Bang, Woi, Bang. woi. Jadi kan itu yang menentukan golongannya itu pasti antara lantanida sama aktinida. Apa, Yola? Tak dengar. Jadi kan pasti kan kalau 4F itu lantanida, kalau 5F itu aktinida kan, Bang. Yuk, betul. Nah terus kalau apa fungsi dari yang ini apa jumlah elektron dari F kita tambahkan Oh, jumlah elektron dari jumlah elektron dari X dengan jumlah elektron dari F-nya itu. Berarti kan gini, memang golongannya sama ibaratnya kayak ini, Yola. Kayak misalkan semua yang berada dalam golongan 1A kan, Yol? Kalau semua yang berada dalam golongan 1A, berarti kan semua elektron valensinya kebetulan itu adalah sama dengan 1, kan? Tapi unsurnya beda-beda kan, Yol? Iya. Ada yang terakhirnya di 3S, ya kan? Ada yang terakhirnya di 4S, ada yang terakhir di 5S, 2S, tapi tetap intinya jumlah elektronnya harus sama dengan 1 ya. Nah, makanya semuanya berada dalam golongan 1A. Oke? Jadi kalau pada lantanida dengan aktinida, bukan jumlah elektronnya yang menentukan dia golongan yang mana. Tapi yang menentukan dia golongannya berarti adalah apa subkulit F-nya. Ngerti maksud Abang Yola? Berarti kalau dia subkulit 4F, dia adalah lantanida. Walaupun jumlah elektron valensinya nanti beda-beda. Oke, kalau yang untuk aktinida, nah yang penting dia ada 5F-nya deh. Oke, kalau ada 5F-nya berarti dia adalah aktinida. Walaupun jumlah elektron valensinya nanti juga bakalan berbeda-beda. Nah, gitu maksud Abang Yola. Paham kira-kira maksud Abang? Jadi nggak berpengaruh kan, Bang? Enggak. Jadi mau 12 jumlahnya, mau 13 di jumlahnya, selama dia 4F, berarti itu adalah lantanida. Oke? Begitu juga dengan aktinida, mau 10 jumlahnya, mau 6 jumlahnya, kalau dia selama 5F yang terakhir, berarti itu adalah aktinida. Iya, Bang. Oke, Yol. Paham, Yol? Paham, Bang. Yang lain deh, ada lagi bertanyakan? Ada Bang. Yuk, apa Gri? Dari tadi kan abang kan bilangnya S sama P baru S sama D gitu Bang. Kalau gimana kalau misalnya dia jadinya F sama D gitu Bang? Nggak bisa Yola. Nggak bisa Gri. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Oke, biar menjelaskan kenapa nggak bisa sama kalian ya. Dah, elektron valensi kan. Jadi kan tadi kan abang jelaskan kenapa elektron valensi itu ada S, ya kan? Ada S dengan P, ada S dengan D, ada S dengan F. Kenapa nggak bisa, Bang, yang P dengan D? Gitu kan maksudnya kan, Agri? Iya Bang. Kenapa nggak, misalkan apa lagi ya? Nggak D dengan P, kenapa nggak itu, Bang? Gitu. D dengan F. Biar Abang jelaskan. Coba Abang minta sama kalian buatkan konfigurasi elektron dari si
unsur X yang nomor atomnya membuat adalah 34. Contohnya ini aja dulu. Oke, coba Andre. Dari awal buat. Gak apa-apa, agak capek sedikit. Berarti 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6, baru Andre 3S, 2, 3P, 6 kan? Baru 4S, 2, baru 3D, 10, baru 4P berapa? 4P. Berapa itu? 4 ya? 4 ya? Berapa nih? Ya, 34, pas. 4. Oke, jadi Anggri, kita kan pengen nyari elektrovalensi kan, Anggri? Iya, Bang. Nah, elektrovalensi tadi artinya Abang bilang adalah elektron yang mana, Anggri? Elektron yang berada pada kulit yang paling Luar, Bang. Oke, sip. Abang tanya Anggri, kulit paling luar, kulit yang keberapa ini, Anggri? Kulit 4P. Kulit, itu subkulit. Kulit. 4. Kulit keempat, Anggri kan? Yang punya kulit Iya, keempat Bang. yang mana-mana aja, Anggri? 4P dengan Maksudnya, Bang? yang kulitnya kulit keempat, yang berada pada 4P. kulit 4P, selain 4P, 4S kan juga di kulit keempat, nih kan? Oh iya, 4. Betul nggak? Iya, Bang. Berarti artinya apa? Yang menjadi kulit terluarnya adalah 4S dengan 4P. 4P. Makanya lagi-lagi S-nya harus ikut. Ah, Ngerti? Kenapa bukan D dengan P, Bang? D-nya kulit keberapa nih, Gre? D-nya kulit keberapa ini? kulit ketiga, Bang. Berarti kan bukan kulit paling luar dia ini kan? Iya, Bang. Nah, jadi jangan diikutkan gitu maksud Abang. Paham maksud Abang berarti kira-kira? Paham, Bang. Paham. Nah, oke. Jadi kenapa, Bang, satu lagi? Kenapa yang ini S tambahkan dengan siapa, Gre? S ditambahkan dengan yang D ya. Lagi-lagi coba. Abang ambil contoh lagi. Yang D. Misal nomor atomnya di sini membuat adalah 21. Coba, Gre. Konfigurasi elektronnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, baru berarti 4S2 ya kan? Baru 3D1 kan, Anggri kan? Oke, Abang tanya coba, kulit yang paling luar yang mana nih berarti, Anggri? 3D1. Yang paling luar, Anggri. Yang paling luar. 1, Bang. Yang paling luar, kulit yang paling luar, kulit ketiga, keempat, atau kulit keberapa, Anggri? Kulit ketiga. Itu yang paling terakhir. Yang paling luar? Yang paling terakhir kan? Yang paling terakhir belum tentu. Oh iya, kulit ngerti, luar. Bang. 4S2. Kasih itu orang, betul. Jadi ini kulit paling Ngerti. Aduh. ini Iya. ini kulit paling Iya, luar Bang. kan? Tapi Iya. walaupun ini paling luar, ternyata ada subkulit setelahnya yang masih belum penuh kan, yang 3D ini kan. Iya, Bang. Nah, makanya ini juga kita ikutkan sebagai elektrovalensinya. Berarti ini jadi elektrovalensinya S tambah siapa nih, Gri? S tambah 3D. S tambah D ya. Berarti makanya kalau yang terakhir di D, S-nya juga harus kita ikutkan. Karena mau nggak mau S ini pastinya lebih luar nanti. Nggak selalu diikutkan dia. Oh, ngerti. Ngerti maksud Abang kan berarti kan? Bisa dipahami? Iya. Torang paham tadi kan, Torang? Paham ya? Oke, yang lain paham kan, Dek? Ya, paham ya? Gampang ya kan? Aduh, inilah pelajaran paling gampang ini. Kimia. Kimia pelajaran paling gampang. Paling easy sedunia. Dah, oke? Nah, paling gampang buat pusing. Apa pula buat pusing, Aldi? Itu aja yang kita pelajari. Lalap konfigurasi elektron dipakai. Itu aja terus dipakai konfigurasi elektron. Baru dikembangkan dikit-dikit lagi. Apalah susahnya coba? Oh, urutannya. Ya, urutannya makanya kebiasaan. Makanya kan Abang ajarin ya, kalian kan cara menghafal urutan konfigurasi elektron kemarin. Boleh pakai yang tabel itu, yang kayak tetesan aerogen ini mirip-miripkan itu boleh, atau boleh pakai cara menghafal subkulitnya urutannya, yang S, SP 2 kali, SDP 2 kali, SFDP 2 kali. Dah, tinggal
Ya, artinya ya biar lancar ya karena harus biasa deh. Harus kayak gitu. Berarti harus membiasakan kalian membuat konfigurasi elektron. Ya, oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini, biar abang lanjutkan sedikit lagi. Masih tentang golongan ini, Dek. Nah, kenapa itu? Nah, jadi berikutnya tentang golongan ini yang harus kita bahas adalah tentang ada yang disebut nanti namanya dengan blok. Ya, blok pada tabel periodik. Oke? Nah, jadi Bang, yang mana yang disebut blok pada tabel periodik ini? Oke. Nah, jadi ada 4 nanti blok ini, Dek. Gitu. Tapi yang mana-mana itu, Bang, yang 4 itu. Nah, jadi gini loh. Blok pada tabel periodik ini, ternyata, Dek, kita bagi 4 itu berdasarkan. Nah, ternyata berdasarkan ini pada subkulit terakhir yang diisi oleh si elektron. Oke? Berarti kan kayak Bang bilang ada 4 jenis subkulit terakhir yang bisa diisi oleh elektron kan? Bisa S, bisa P, bisa D, bisa F. Makanya blok itu juga ada 4. Nah, apa-apa aja yang 4 itu, Bang? Yang pertama, dia adalah yang blok S. Berarti kan kalau blok S jelas ya, Dek, ya. Terakhir kali diisikan adalah pada subkulit S. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, unsur golongan-golongan manakah yang termasuk ke dalam blok S? Nah, blok S ini, Dek, isinya adalah unsur yang berada pada golongan 1A dan 2A. Cuman ini doang. Oke, yang kedua disebut dengan nama blok P. Nah, kalau blok P yang mana-mana itu, Bang? Ya, berarti yang terakhirnya adalah kalian isi pada subkulit P. Dan isinya ada, nah, mulai dari golongan 3A sampai ke golongan 8A. Ini masuk ke dalam blok P. Nah, yang ketiga berarti adalah blok D. Oke, kalau blok D yang mana, Bang? Nah, blok D ini berarti adalah yang elektron terakhirnya itu kalian isi adalah pada subkulit DD. Nah, berarti semua yang termasuk ke dalam blok D ini adalah semua yang transisi D. Kalau transisi berarti yang B ya, semua yang B. Baik 1B sampai ke 8B. Oke, yang terakhir adalah yang blok F. Kalau blok F berarti jelaskan deh, yang terakhir kali kalian isikan adalah pada subkulit F. Nah, kalau dia pada blok F ini, nah, yang menjadi anggotanya adalah yang transisi dalam. Kalau transisi dalam berarti yang aktinida dengan lantanida ya. Oke, yang berarti kalau kita lihat pada tabel periodik unsur yang di atas, nah, ini ada pembagiannya. Aku batasi pakai stabilo ya, nanti stabilo warna hijau. Oke, nah, diperhatikan, yang mana yang blok S, Bang? 1 sama 2, ini blok S. Ini blok S. Oke, yang mana yang blok P, Bang? Ini. Semua ke kanan ini blok P. Oke, berarti yang tengah-tengah nih, yang B semua akan transisi kan? Ini adalah blok D. Nah, yang 2 biji di sini, ini adalah blok F. Kayak gitu caranya. Oke, itulah pembagian bloknya. Kalau berdasarkan blok ya. Oke, paham kan, Dek? Paham ya? Nah, biar Abang buat dulu contoh soal sama kalian. Contoh soal. Nah, ini biar gampang kali ini. Nah, jadi Abang ada unsur di sini ya. Kalian tentukan golongannya, kalian tentukan ya golongannya aja lah. Oh, nanti aja lah ya. Sekalian aja sama periode nanti ya. Karena periode dikit nih. Ya, nanti aja lah contoh soalnya ya. Abang rasa biar Abang lanjutkannya dulu ke periode ya. Biar lebih enak kita. Ya. Nah, karena periode ini dikit kok. Gampang kali kok untuk periode. Oke? Ya udahlah, Abang lanjutkan melabar dulu deh. Ke bagian kedua yang terdapat dalam tabel periodik unsur.
Nah, yang disebut dengan nama periode. Oke. Nah, jadi Bang, sekarang apa ini periode, Bang? Ya, nah, gini deh, berarti periode itu adalah, kalau tadi golongan, itu adalah semua unsur yang berada dalam satu garis vertikal, kan? Kalau yang periode ini deh adalah unsur-unsur yang berada di dalam satu garis horizontal. Kalau dia horizontal berarti adalah semua unsur yang kalian urutkan dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanannya. Yang satu garis ya. Gitu. Nah, jadi kelebihan unsur yang berada dalam satu periode ini adalah apa? Nah, jadi gini, unsur yang berada dalam satu periode ternyata memiliki jumlah kulitnya yang sama. Akan tetapi setiap unsur ini memiliki jumlah elektron valensinya yang berbeda-beda. Jadi unsur yang paling kiri bergeser ke kanan, itu elektron valensinya masing-masing beda deh. Nggak ada yang sama. Oke, tapi ingat, dalam satu periode itu jumlah kulitnya semuanya adalah sama ya. Oke, nah inilah dia yang namanya periode. Berarti garis yang kayak gini. Kalau tadi golongan kan yang atas ke bawah ini kan. Yang atas ke yang bawah ini namanya golongan. Ini golongan. Nah, kalau yang periode yang mana, Bang? Periode yang ini. Misalkan, nih, ke kanan, ini satu periode. Atau yang atas ini misalkan, ini sama yang ini. Kan nggak terhubung, Bang, ya? Nggak apa-apa. Berarti dia kan satu garis lurus, deh. Gitu. Nah, itu yang namanya periode, ya. Oke, sekarang, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menentukan periode dari sebuah unsur, gitu. Nah, kalau untuk menentukan periode dari unsur D, ternyata gampang. Gitu. Kenapa gampang, Bang? Karena gini gitu. Untuk menentukan periode dari sebuah unsur D, ternyata yang menjadi pedoman kita itu adalah kulitnya. Nah, berarti kalau kalian pengen menentukan dia berada pada periode keberapa, nah, itu berarti tinggal kalian lihat manakah kulit. Nah, berdasarkan kulit yang paling terbesar di dalam konfigurasi elektronnya. Oke, jadi kalau kulit paling besarnya ada kulit 4, berarti periode keempat lah dia. Kalau kulit terbesarnya adalah 5, berarti periode kelima lah dia. Abang ambil contoh. Ya, contohnya di sini Abang buat adalah siapa yang kita buat ya? Oksigen aja lah biar gampang. Nomor atomnya 8. Oke, coba ini periode keberapa? Nah, berarti langkah pertama kita ngapain, Wei? Buat dulu konfigurasi elektron kan? Ayo, coba konfigurasi elektronnya kalau dia berapa tuh, Dek? Dimulai dari 1s, 2, baru 2s, 2, baru 2p, 2p, 2p berapa nih, Dek? Jadi 8, berarti adalah 4 ya. Nah, oke, jadi coba kalau mau tanya sama kalian golongan lah dulu, golongan. Golongan berapa ini? Ya lihat, terakhirnya adalah pada subkulit P. Kalau terakhir di P, yang jadi elektron valensi adalah S dengan P. Betul nggak? Berarti jumlahnya adalah 2 tambahkan dengan 4, yang itu berarti adalah 6 ya, Dek, ya. Kalau 6 berarti dia termasuk ke dalam golongan mana? 6A. 6A ya. Oke, sekarang periodenya. Periode keberapa dia? Nah, gampang deh, periode keberapa dia tinggal lihat kulit paling besarnya kulit keberapa. Ada kulit 1, ada kulit kedua. Berarti paling besar adalah kulit keberapa ini? Kulit kedua kan? Berarti ya udah, berarti langsung kalian bilang, oh ini berada pada periode kedua. Udah, gitu doang. Oke, Sam, udah join lagi ya. Sip. Dah, bisa ya kan? Gampang kali kan ke periode kan? Ringkas ya kan? Dah, nah, contoh soal. Ini baru contoh soal betulan. Oke, jadi di sini Abang buatkan ada beberapa unsur, Dek. Ada unsur A, nomor atomnya adalah 24. Ada unsur B, nomor atomnya adalah 16. Ada unsur C, nomor atomnya adalah 21. Jangan ada 21, 20 lah.
Nah, ada unsur D, nomor atomnya adalah 38, ada unsur E, nomor atomnya adalah, bentar ya, 60. Oke, nah, jadi coba A, B, C, D, E ini deh, kalian tentukan golongan dan periodenya masing-masing. Ya, dan coba perhatikan, apakah ada di antara A, B, C, D, E ini yang merupakan unsur yang berada dalam satu golongan ataupun dalam satu periode. Nah, coba dikerjakan. Ya, coba dikerjakan. Abang kasih waktu 5 menit. Sebentar ya, Dek ya.
Oke, gimana Wi? Gimana Wi? Udah siap? Udah bang, udah. Udah. Oke, kita bahas ya. Dah, coba. Yang pertama dulu. Yang pertama adalah untuk si A. Ingat langkah pertama kita ngapain? Yuk. Konfigurasi bang. Oke, konfigurasi elektronnya ya. A24. Coba konfigurasi elektronnya. 1S2. Singkat aja lah. Gas mulia ya, biar cepat. Berarti gas mulianya adalah Oh. argon 18. Baru habis itu ya 4S. 4S2. Baru 3D. 4. 3D4. Ini kalau nggak salah abang bilang kemarin biar jadi lebih stabil, cuman dia kemarin. 4S1 3D5. Sip. Singkatkan ya. Jadi 4S1 3D5 ya. Sip. Oke. Nah, berarti terakhir kali kita isi di mana? Di 3D kan, Dek? Berarti kalau 3D terakhir ingat ikutkan 4S-nya. Berarti jumlah elektrovalensinya adalah 1 tambahkan dengan 5. Berarti adalah berapa itu, Dek? Adalah 6 kan? Jadi kalau 6 itu termasuk ke dalam golongan mana, Dek? Adalah golongan 6. 6 apa? A apa B? B bang. 6B ya, karena ada sukulit D-nya ya. Oke. Nah, lanjut sekarang unsur yang kedua. Yang kedua adalah unsur B. Kalau B dengan nomor atomnya di situ adalah 16. Jadi konfigurasi. Oh, sorry, periodenya belum. Ini periodenya periode keberapa nih, Wei? Periode keempat ya. Kenapa 4? Lihat, angka paling besar berapa kulitnya nih? Kulit terbesar ya, kulit keempat ya, Dek ya. Nah, oke, apa lanjut berarti ya? Nah, yang B dengan nomor atomnya di sini adalah 16. Kalau dia 16 berarti konfigurasi elektronnya cuman nih. Singkat gas mulianya berarti adalah 1S2. kalau gas mulianya pakai neon aja ya. Pakai NT yang Baru bisa. habis itu 3S, 3S2, 3S2, baru apa lagi? 3P4. 3P4 ya. Berarti kalau terakhir kali di P di Anggri yang apa bilang tadi, berarti elektrovalensinya adalah P dan S sebelumnya kan? Berarti Ya, 2 tambah 4 jumlahnya berapa nih, Dik? 6 bang. 6 ya. Berarti kalau 6 golongan berapa dia? Golongan 6A. Tapi 6-nya 6A ya. Periodenya periode keberapa? Periode ketiga bang. Periode ketiga ya. Sip. Dah. Nah, lanjut yang C. Oke, kalau dia C, nomor atomnya di sini adalah 20. Ayo, kalau 20 gas mulianya siapa kita pakai? Argon kan, Dek? 18. Setelah argon 18 siapa lagi? Berarti langsung 4S yang terisi 2 elektron kan? Udah habis ya pas 20. Jadi kalau 20 yang terakhir cuman nih? Yang menjadi elektron valensinya adalah yang 4S doang kan, Dek? Berarti artinya adalah sebanyak berapa elektron ini? 2 elektron. Berarti kalau dia 2 elektron doang, dia termasuk ke dalam golongan berapa nih, Dek? Ayo, golongan iya 2A ya. Periodenya periode berapa? Periode 4 bang. Keempat ya. Oke. Dah, apa lanjut ya? Yang D. Nah, yang D nomor atomnya di situ adalah 38. Oke, berarti gas mulianya mana kita pakai? Kripton kan? 36. Nah, setelah kripton 36 siapa lagi, we? Berarti 5S 2 kan? Ya enggak? Berarti terakhir kalinya adalah pada 5S. Yang jumlah elektronnya ini adalah 2. Berarti kalau kayak gini ceritanya dia golongannya golongan berapa ini? 2A bang. 2A, periodenya periode berapa, Andre? 5 bang. Sip. Oke, lanjut. Yang E, terakhir. Nah, yang E dengan nomor atomnya adalah 60. Kalau 60 berarti gas mulianya siapa nih, we? Xenon kan? 54. Oke. Setelah xenon 54 siapa lagi, Dek?
Berarti adalah 6S kan? Ya enggak? 6S-nya terisi berapa elektron ini? 2. Setelah 6S adalah 4F. 54 tambah 2 baru 56. Berarti kurang 4 lagi, Dek. Berarti F-nya di sini terisi sebanyak 4 elektron ya. Paham kira-kira? Berarti golongannya golongan berapa ini? Yang jadi elektron valensinya adalah yang 6S dengan yang 4F-nya. Oke? Berarti ayo, golongannya golongan mana nih, Wei? Laktanida, Bang. Ya, golongannya adalah lantanida ya. Kenapa lantanida? Karena ada 4F. Periodenya periode berapa ini, Dek? 6, Bang. Oke, periode 6 ya. Nah, gampang ya kan? Dah, oke. Jadi sekarang Abang tanya, berarti yang segolongan siapa-siapa aja? Nah, yang segolongan. Ayo, mana yang segolongan? Berarti cari lah mana yang golongannya sama, Dek. Ayo, yang mana yang golongannya sama ini? Ah, kata si Aldi. B sama unsur B. Kata si Aldi A dengan B. A dengan B ini sama nggak? Yang A 6B loh, Aldi. Yang B 6A. Beda. Ah, betul. Akhirnya dia sadar. Enggak katanya. Berarti yang sama adalah yang C dengan D. Oke. Yang seperiode yang mana, Wei? Yang seperiode berarti cari lah mana yang periodenya yang sama. Nah, itu baru A dan C ya. Sip. Sama-sama periode keempat ya, Dek ya. Dah. Nah, kayak gini ya soalnya. Kakak kalau susahnya. Gak ada yang susah kan, Dek? Berarti kalau kayak gini. Nah, gimana? Bisa ini kira-kira, Dek? Bisa ya? Oke, Adi bisa, Yola bisa. Yang lain. Adi bisa di? Adi Aksa. Afsari juga bisa. Nah, Afsari pun Adi juga bisa ya. Agustia bisa, Dek. Cindy bisa, Gatan bisa. Anggri bisa, Agustia bisa, Torang bisa. Ruth bisa ya. Siapa yang belum komen ini? Loan udah ya? Udah komen tadi ya? Loan bisa ya? Oke, sip. Berarti bisa semua lah kalian ya. Nah, makanya Abang bilang, kimia ini terlalu easy. Terlalu gampang. Gimana? Sepakat kita? Enggak, Bang. Kenapa enggak, Anggri? Kalian ini, jadi sekarang faktanya, buktinya yang Abang ajari ini, kalian bisa ngerti apa enggak? Kalian ngerasa ini mudah apa enggak? Ngerti, Bang. Iya, ini mudah apa enggak? Enggak, Bang. Yang ini aja dah katanya. Yang kemarin-kemarin pun Abang tanyain gini juga jawaban kalian. Ngerti. Pas disuruh Iya. buat konfigurasi Cuma yang ini elektron. aja, Bang. Tapi waktu ujian semalam soalnya HOTS. Yang kayak mana contoh soalnya Yola yang HOTS itu? Nggak apa-apa loh, mau HOTS dia, mau cool dia, apa kayak soalnya. Selama prinsipnya, kalau basic konsepnya kalian itu udah paham deh. Basic konsepnya kalian udah paham, itu udah gampang semuanya. Makanya kan apa menjelaskan sama kalian itu kan detail kan. Nah, kenapa detail? Ya biar kalian paham betul ini dari mana datangnya ini, kenapa seperti ini gitu. Biar nanti ketika mau kayak manapun dibuat soalnya, ya itu bisa paham gitu. Yang kayak mana contohnya soal yang kalian bilang yang HOTS itu? Ayo. Coba sebutkan. Terlalu banyak, Bang. Oh, alah. Ya udah, gini. Nanti pertemuan berikutnya kalian siapkan coba ya. Atau ada yang punya soal itu di handphonenya nggak? Ada, Bang. Ada. Coba Anggri. Anggri yang grafik-grafik nggak ngerti aku, Bang. Oke, ada lagi yang... Iya, Bang, grafik. Gini aja. Coba Anggri. Gimana ya? Coba Anggri, ini Abang matikan presentasi Abang. Sekarang Anggri yang presentasikan.
soal itu ya. Tapi jangan pula chat sama siapa pula nanti ditampilkan. Di HP tapi Bang apanya fotonya? Oh gitu, ini sekarang Anggri dari laptop ya? Iya Bang. Oh gitu. Ada nggak Dek yang punya filenya di laptop atau di mana yang lagi dipakai buat belajar ini sekarang? Nggak ada ya? Oh, gini. Oh, si Adi nggak CS ya. Anggri. Iya Bang. Yang di grup. Coba Adi kirim soalnya ke situ ya. Oke Bang. Kirim ke situ nanti. Tapi nggak bisa kita bahas sekarang lah, terpaksa ya kan? Kita bahas pertemuan sekali lagi lah nanti ya. Nggak apa-apa ya, Anggri ya? Iya Bang. Oke. Sip kalau begitu. Nah, berarti kalau gitu Dek, untuk pelajaran kita pada hari ini ada yang menjadi masalah atau ada yang menjadi majalah? Nggak ada ya? Lancar semua ya kan? Waduh, absen klien. Aduh, mati lah kita. Tunggu dulu biar abang ingat dulu klien yang hadir siapa ya. Adi Aksa, Gustia, Anggri, Aprilia Cindy, Gatan, Hafsari, Lowat, Aldi, Catherine, Torang, Yola, tadi Samuel ya, karena wifi-nya bermasalah tadi katanya. Cuman itu doang kan Dek, nggak ada lagi yang lain tadi kan? Oh tadi si Marisa sempat gabung loh, tapi kemana dia nggak muncul-muncul lagi? Udah, nah oke lah kalau gitu Dek. Ya berarti kalau gitu pelajaran kita pada hari ini udah selesai. Nggak apa-apa, pertemuan berikutnya biar kita tuntaskan semua tentang sistem periodik unsurnya ya. Berarti fokus kita adalah kepada sifat-sifatnya. Nah itu juga gampang kali, easy kayak gitu. Nah, oke. Nah, kalau emang nggak ada lagi pertanyaan, berarti cukup sudah sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini, Dek. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Semoga ini kalian ingat pelajarannya ya. Jangan kalian lupakan, weh. Karena ini pentingnya nanti bakal kalian pakai lagi untuk selanjutnya. Oke lah kalau gitu, biar kita akhiri aja lah pertemuan kita sore hari ini. Ya Dek, terima kasih atas waktunya. Abang ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.